Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir marketing plan yang dimana yaitu dari perusahaan Kopi Gembos. Yang pertama yaitu tentang perusahaan. Warung Kopi Gembos merupakan usaha yang memproduksi olahan kopi mentah menjadi kopi bubuk, lalu diperjualbelikan dengan kemasan kopi siap minum. Namun di sini juga menyediakan kopi yang masih menjadi bubuk. Dan ada dua jenis kopi, yaitu kopi hitam dan kopi hijau. Alamatnya beralamat di Jalan Mr. Haryono, nomor 94A, Tugalunggung, Jawa Timur, yang dimana memiliki visi menjadi usaha lokal kopi yang dikenal dengan masyarakat luas, dan misinya yaitu menjaga kepuasan pelanggan setiap saat, menyediakan kopi terbaik dengan bahan kopi terbaik dan pilihan. Selanjutnya, analisis lingkungan makro. Yang pertama yaitu politik dan regulasi. Kopi Gembos berada di daerah Tugalunggung, Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur memiliki peraturan perihal izin usaha yang telah diatur peraturan nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya yaitu di bagian demografi. Dan di sini demografi UKM Kopi Gembos yaitu terdiri dari umur yang berusia 15-50 tahun, jenis kelamin itu laki-laki, dan juga status sosialnya tidak memandang kelas sosial, juga areanya mayoritas area Tugalunggung. Dan yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonominya target Kopi Gembos dalam tingkat pendapatan suatu daerah dimulai dari UMR paling kecil atau pada pendapatan yang paling kecil, sehingga dikarenakan olahan Kopi Gembos ini harganya termasuk terjangkau. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Perbedaan budaya menjadikan gaya hidup di masing daerah berbeda. Kopi Gembos saat ini dengan target para pecinta dan penikmat kopi. Yang selanjutnya yaitu teknologi. Dalam perkembangan teknologi yang kini ada marketplace, Kopi Gembos akan berinovasi dan hadir di dalam marketplace dan media seperti periklanan. Dan selanjutnya yaitu sumber daya alam. Kopi Gembos berbahan dasar menggunakan biji kopi yang dipilih dan berkualitas. Dan untuk sumber daya manusianya dikelola oleh sumber daya yang berpengalaman dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan mikro. Yang pertama, persaingan perusahaan. Di sini semakin banyak perusahaan yang memiliki produk yang sama, Kopi Gembos harus memiliki ciri khas dan bahan baku biji kopi pilihan yang diproses dengan penggorengan manual sehingga menghasilkan ciri khas yang lebih terkhusus lagi. Selanjutnya yaitu ancaman produk substitusi. Yang menjadi produk pengganti seperti minuman lain seperti kopi yang di dalam kemasan langsung diminum sudah memiliki nama, itu menjadi ancaman. Namun karena pelanggan lebih memilih produk yang kekinian sehingga mereka dapat memuaskan keinginan mereka untuk diupload pada media sosialnya atau dapat dikatakan mengikuti tren. Selanjutnya yaitu ancaman perusahaan atau pendatang baru. Strategi diferensiasi bisa menciptakan sebuah kesempatan bagi perusahaan untuk bersaing lebih tinggi. Namun ancaman lebih rendah setelah Kopi Gembos mulai terbentuk dan memulai memasarkan produk mereka, muncul beberapa kompetitor di wilayah seperti Kopi Waris, Kopi Makten, dan kopi kekinian lainnya. Selanjutnya yaitu posisi tawar pembeli dan pemasok. Memiliki hubungan yang baik. Dengan demikian, petani menjadi lebih mudah menawarkan kopi yang mereka miliki terhadap Kopi Gembos. Hal daya tawar pembeli di industri kopi bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki persaingan tinggi. Dan selanjutnya yaitu sinergi dari produk komplementer. Untuk produk komplementer yang dibutuhkan dalam pengolahan ini memiliki pengaruh pada
kualitas kopi yang akan dihasilkan, di mana tujuannya untuk memperoleh ciri khas kopi yang berbeda dengan adanya perpaduan dengan produk komplementer yang pastinya masih mudah untuk didapatkan. Dan di sini ada tabel yang berupa elemen, posisi, dan kesimpulan daya tarik industri. Dan di situ bisa dilihat bagaimana persaingan antar perusahaan, ancaman produknya bagaimana, dan keterangannya seperti apa. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar dan posisi persaingan. Analisis struktur pasar bisa dilihat dari gambar berikut. Tingkat homogenitas produk kopi gembos tinggi, sehingga tingkat persaingan yang dimiliki juga semakin tinggi. Dan di situ jumlah pembeli dan penjual kopi gembos sangat kondusif untuk kelangsungan usaha, karena kopi gembos memiliki struktur pasar persaingan sempurna. Selain menerima pemesanan dalam bentuk bubuk, kopi gembos juga terdapat warung yang di mana pembeli bisa dapat menikmati kopi secara langsung. Selanjutnya yaitu kesamaan penguasaan informasi pasar oleh penjual dan pembeli. Nah, di sini dapat dilihat pemetaan dari bagaimana posisi tawar penjual tinggi ataupun transaksi simetrisnya. Di situ informasi pasar dapat dilihat. Selanjutnya, analisis perbandingan perusahaan. Analisis perbandingan perusahaan dilakukan untuk menentukan perusahaan mana yang akan dijadikan pesaing utama oleh perusahaan. Dan di sini terdapat beberapa pesaing yang menjadi langsung, pesaing tidak langsung, dan juga pesaing potensial dan tidak bersaing. Di situ dapat kita lihat pemetaannya. Selanjutnya yaitu analisis preferensi pembeli. Preferensi terhadap kualitas produk dan terhadap harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan sangat berpengaruh kuat terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan kopi gembos. Di sini, analisis preferensi pembeli dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dengan metode metode pengambilan keputusan dan faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pembeli, yang dimana faktornya itu berupa geografis, demografis, dan fisiografis. Selanjutnya, analisis SWOT atau dapat dikatakan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis kekuatan itu berupa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan pertama menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, dipasok secara langsung dari petani kopi, sehingga menghasilkan ciri khas bubuk yang baik. Yang kedua yaitu pengolahan secara tradisional dengan tungku dan kayu bakar, sehingga menghasilkan tingkat kematangan yang pas. Selanjutnya yaitu penetapan harga yang terjangkau dan juga produksi kopi hijau yang masih jarang dimiliki pesaing lain. Dan kelemahannya yaitu yang pertama masih kurang aktif dalam melakukan promosi baik itu media online. Dan yang kedua yaitu layout toko masih tergolong sederhana atau belum disesuaikan dengan produk yang dimiliki. Selanjutnya yaitu opportunity, yang dimana mengikuti perkembangan teknologi dengan menggunakan alat promosi penjualan yang dimana gunanya untuk menambah volume penjualan. Selanjutnya, produk kopi hijau banyak peminat. Dan untuk treatnya, banyak jenis kopi kekinian dengan varian yang lebih banyak ataupun lebih bervariasi. Dan juga tempat dari kopi gembos yang kurang mengikuti tren atau kurang dapat menarik target yang dituju. Lalu untuk selanjutnya, peramalan ukuran pasar dan potensi penjualan. Peramalan ini digunakan untuk dalam marketing plan tidak dibuat untuk memecahkan masalah saat ini, akan tetapi bisa untuk merencanakan dan strategi yang dibuat dalam rangka memecahkan masalah saat ini untuk mengantisipasi isu yang akan datang muncul di masa yang akan datang.
Berikut data penjualan periode Januari 2018 sampai dengan November 2020 kopi Gembos. Di sini ada asumsi yang berdasarkan peramalan untuk laporan keuangan Desember 2020 dan Januari 2021. Berikut rumus yang digunakan untuk mengerjakan asumsi peramalan berdasarkan hasil peramalan. Berikut data penjualan periode tahunan sampai dengan dari 2018 sampai dengan 2020. Ini menggunakan rumus, dan berikut ini rumus untuk menemukan digunakan di mana persamaan yang diramalkan di penjualan tahun berikutnya. Berikutnya adalah pergeseran kebutuhan pelanggan, yaitu matriks SWOT. Alat yang dipakai untuk menyusun strategi perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berikut adalah tabel analisis SWOT. Dan ini adalah strategi-strategi yang akan dilakukan untuk kopi Gembos. Dan berikut adalah analisis laporan keuangan kopi Gembos yang ada di tabel pertama, yaitu merupakan neraca dari kopi Gembos periode tanggal 31 Desember 2018 dan 2019. Dan berikut adalah laporan laba rugi kopi Gembos ya periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Tujuan strategis pemasaran yaitu perumusan strategi harus mempertimbangkan dan mengakomodasi banyak hal, terutama faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan marketing itu sendiri. Terdapat elemen strategi marketing seperti target pelanggan yang dituju, target kompetitor yang akan direbut pangsa pasarnya, meningkatkan performa pelayanan kepada konsumen, yang gunanya menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan bisa membangun citra perusahaan Lalu ada performa yang pendapatan yang dihasilkan kopi Gembos yang cukup baik, dukungan bauran pemasaran, dan promosinya. Ada beberapa cara promosi untuk memasarkan produknya, yaitu media yang akan digunakan kopi Gembos itu Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga menggunakan sosial media lainnya untuk memperkenalkan kopi Gembos. Untuk sementara ini, kopi Gembos menggunakan promosi seperti event dan memasang banner di toko offline. Selanjutnya adalah perumusan positioning. Positioning adalah menciptakan sesuatu di benak pelanggan, sehingga pelanggan dapat melakukan identifikasi posisi relatif perusahaan dan produk pesaing yang bermain di industri yang sama. Berikut tagline kopi Gembos, yaitu Classic but Special. Berikut juga adalah logo yang kami buatkan untuk kopi Gembos. Makna logo yaitu biji kopi dalam menandakan hubungan diri sendiri dengan akar dan kemanusiaan, di mana artinya bahwa bagaimana diri sendiri menyukai sebuah hal yang terjadi secara alami tanpa ada unsur kebuatan atau paksaan. Untuk makna warna yaitu merupakan netral, yang hitam merupakan netral dan tampil secara sederhana namun dengan tujuan yang jelas. Putih melambangkan diri sendiri yang diharapkan menjadi makhluk yang jujur tentang sesuatu hal yang ada. Selanjutnya, untuk strategi bersaing perusahaan, yaitu ada satu kepemimpinan biaya, yaitu pengurangan biaya harus terus-menerus, sehingga perbedaan biaya dibandingkan pesaing dipertahankan dan mencerminkan semua tahapan rantai nilai. Yang B, ada diferensiasi. Diferensiasi sendiri
terdiri dari pembuatan kopi gembos dengan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua, kopi hijaunya yang masih jarang diproduksi pesaing. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Dan yang keempat, melakukan promosi menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan produk kopi gembos juga dalam mengikuti event acara tertentu. Yang ketiga, ada untuk fokus pelanggan, yaitu dengan menentukan target yang lebih khusus guna agar penyampaian informasi mengenai kopi gembos ini sampai dengan jelas kepada pelanggan. Next. Target pelanggan. Di dalam memilih target pelanggan, ada beberapa pertimbangan utama yang dapat dijadikan kriteria pemilihan, yaitu yang A, ada ukuran atau pertumbuhan segmen, yang B, peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif, yang C, ketersediaan sumber daya, yang D, ada kesesuaian dengan visi dan misi perusahaan. Yang dimana visi dan misi tadi udah dijelaskan di atas oleh Fitri. Yang selanjutnya, target pesaing. Dengan jenis pasar persaingan sempurna, maka banyak jenis perusahaan yang menawarkan produksi yang sama. Namun, kopi gembos menjaga atau mempertahankan dengan kualitas, cita rasa harga yang terjangkau, serta varian kopi hijau dan hitam yang banyak digemari konsumen, dengan kedepannya membuat packaging yang lebih menarik agar lebih mendukung produk kopi gembos yang khas dan mampu bersaing dengan pesaing. Selanjutnya, strategi produk dan harga. Atribut produk dan tingkatannya. Yang A, ada atribut produk yang mendasar atau core benefit product. Manfaatnya inti dari tawaran perusahaan kopi gembos, yaitu sebagai tempat membeli atau menikmati minuman dan makanan yang berbahan dasar kopi dan varian minuman lainnya, ditambah dengan snack ringan sebagai pelengkap. Yang B, ada atribut produk yang diharapkan expected atau aktual produk sesuai yang biasanya paling diharapkan ketika pelanggan menggunakan produk perusahaan. Yang pertama itu ada nama brand, yang kedua ada gaya produk, yang ketiga ada fitur produk, dan yang keempat ada kualitas produk. Yang dimana ada penjelasannya bisa dilihat sendiri. Dan yang selanjutnya packaging. Lalu yang C, atribut produk, itu adalah tambahan atau yang ditingkatkan sesuatu yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan karena meningkatnya kenyamanan dan manfaat yang diperoleh pelanggan. Adapun atribut itu adalah satu, setelah pembelian. Itu contohnya jika konsumen merasa ada yang kurang dengan minuman yang mereka pesan, dapat menyampaikan pendapat mereka di kopi gembos langsung. Misal, topping susunya kurang atau es batu yang ingin ditambah gula dan sebagainya. Yang kedua, kemudahan transaksi. Untuk pembayaran sendiri melalui cash, di kopi gembos saat ini hanya mendukung transaksi cash tunai. Namun, jika dalam orderan besar atau untuk pemesanan secara tertentu, dapat dilakukan melalui transfer, yang dimana itu menyesuaikan. Yang ketiga, garansi. Kopi gembos tidak menawarkan menawarkan garansi produk. Lalu, penetapan harga. Untuk harga tertinggi sama dengan faktor permintaan. Teori penawaran, semakin banyak permintaan sama dengan mahal atau meningkatnya harga. Faktor persaingan kopi. Tujuan perusahaan, yang A, meningkatkan penjualan dan membangun citra merek. Yang B, menjaga kepuasan pelanggan. Yang C, menyediakan kopi terbaik dengan bahan kopi terbaik. Untuk selanjutnya yaitu ada tahapan penetapan harga. Untuk langkah pertama, memilih tujuan penetapan, kopi gembos menetapkan terlebih dahulu positioning yang diinginkan dan tawarannya ke pasar. Adapun strategi bersaing kopi gembos ialah kepemimpinan biaya rendah, dan positioning lainnya ialah ciri khas produk kopinya. 1. Berorientasi laba, yaitu bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang meningkat. Yang kedua, berorientasi pada citra atau image, yang itu bahwa image perusahaan dapat dibentuk melalui harga dengan citra kopi gembos yang sudah dikenal dengan kopi yang khasnya dan juga hijaunya yang banyak digemari. Yang ketiga, ada stabilitas harga, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin pasar atau market leader. Yang keempat, menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen. Kopi gembos memberikan harga yang terjangkau. Untuk langkah kedua, menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah pada tingkat permintaan tertentu yang berbeda-beda.
ada yang disebut sensitivitas harga, karena jika harga semakin tinggi, maka permintaan juga dan akan kurang. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Uji coba harga, yang kedua survei lapangan. Langkah yang ketiga yaitu mengestimasi biaya. Tingkat permintaan akan menentukan harga tertinggi yang dapat ditetapkan oleh Kopi Gembos. Harga terendah minimal harga terendah minimal harus sedikit di atas biaya produksinya, seperti biaya bahan baku, gelas, dan biaya utilitas penjualan, dan biaya gaji pekerja peralatan disebut biaya tetap. Langkah keempat, menganalisis biaya. Menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing Kopi Gembos. Kopi Gembos mengetahui siapa pesaing terdekatnya yang akan menjadi alternatif bagi pelanggan untuk membandingkan dengan produk Kopi Gembos. Yang kelima, ada memilih metode penetapan harga setelah mengetahui tingkat permintaan, biaya perusahaan, dan harga pesaing yang dapat digunakan sebagai pertimbangan menentukan harga. Memilih metode penetapan harga yang akan digunakan. Ada beberapa metode penetapan harga Kopi Gembos, yaitu 1. Ada markup, yaitu menambah sejumlah nilai keuntungan di atas biaya perusahaan. Yang kedua ada going rate, yaitu menentukan harga yang diprakteknya oleh pesaing. Dan langkah yang keenam yaitu menentukan harga final. Pada tahapan akhir harus mempertimbangkan faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi harga serta dampak yang ditimbulkannya. Adapun 1, resiko yang akan muncul jika terlalu mahal atau murah akibatnya ke Kopi Gembos. Yang kedua, dampak harga terhadap elemen bauran pemasaran lainnya. Apakah harga Kopi Gembos sesuai dari segi kualitas produk, tempat, serta tingkat promosi yang dilakukan. Untuk selanjutnya ada harga dalam bauran produk. Penetapan harga dapat juga dikaitkan atau dibanding dengan bauran produk. Sekarang Kopi Gembos sedang berusaha memberikan harga antara harga yang bundling produk sehingga diperoleh tingkat penjualan dan keuntungan yang memuaskan. Ada beberapa pendekatan penetapan harga yang dikaitkan dengan produk bauran, yaitu A. Harga fitur opsional. Pada pendekatan ini perusahaan menawarkan berbagai fitur produk secara opsional. Yang B, ada harga captive, yaitu pada pendekatan ini perusahaan memiliki 2 produk terdiri dari produk induk dan produk pengikutnya, di mana harga produk induk dibuat murah dan harga produk pengikutnya dibuat mahal. Kopi Gembos tidak menerapkan hal tersebut. Untuk selanjutnya mendesain alternatif saluran distribusi level 0 dari manufaktur ke konsumer. Melakukan aliran distribusi dari level 0, yaitu mulai dari pengolahan yang dilakukan secara langsung bubuk kopi, lalu melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen. Kopi Gembos apabila menggunakan alternatif saluran distribusi akan menggunakan saluran distribusi intensif, yang dimana menempatkan produk barang di sebanyak mungkin gerai, dikarenakan strategi ini yang biasanya digunakan untuk barang-barang seperti minuman ringan dan bahan baku lainnya, agar semakin banyak yang mengenal kopi khasnya dari Tulungagung. Dan yang akan dilakukan yaitu aliran distribusi melalui reseller yang akan menambah aliran distribusi yang luas dan menggunakan aliran distribusi e-commerce atau penjualan melalui marketplace dan sosial media promosi online, WA bisnis, Facebook, Instagram yang akan mengembangkan aliran distribusi dan meningkatkan penjualan produknya. Next, untuk merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu, 1. Ada komunikasi dari mulut ke mulut, merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa. Yang kedua, ada personal selling, yang dimana dilakukan tatap muka antara perusahaan, yang dimana selaku karyawan berhubungan langsung dengan pelanggan maupun konsumen. Yang ketiga, ada internet atau yang akan dilakukan. Ini masih akan dilakukan oleh Kopi Gembos, yaitu adalah jaring elektronik yang menghubungkan orang-orang dan informasi melalui komputer dengan teknologi media digital dan memungkinkan terjadinya komunikasi interpersonal dan pencarian keterangan atau informasi. Selanjutnya ada event. Dengan adanya acara tertentu yang menggunakan jasa layanan dan produk dari Kopi Gembos, maka Kopi Gembos menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk memperkenalkan produk Kopi Gembos kepada pangsa pasar mereka. Oke, next. Merancang strategi penjualan. Kopi Gembos menggunakan pendekatan penjualan dengan cara pasif, yang dimana Kopi Gembos membuka outlet dan menunggu pelanggan datang dikarenakan lingkungan yang mendukung untuk melakukan pendekatan penjualan dengan cara pasif.
mengelola outlet penjualan. Satu, untuk cara mengelola outlet penjualan ada satu, citra lokasi dan tempat yang strategis. Yang kedua, prasarana dan peralatan yang tersedia untuk mendukung operasional outlet. Yang ketiga, bangunan atau gedung tempat outlet tersebut harus dimiliki atau cukup disewa bangunan outlet atau toko yang sekarang digunakan oleh Kopi Gembos sudah dimiliki. Mungkin cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari kita kelompok C. Untuk kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Wah, gila banyak sekali ya.